Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas sebuah film terbaru Korea yang berjudul Sinkhole. Film ini menceritakan tentang sebuah bencana yang terjadi di Korea ketika sebuah apartemen yang baru saja berdiri jatuh ke dalam lubang bekas pembuangan pabrik yang memiliki kedalaman ratusan meter. Hal itu membuat penghuninya terjebak di dalamnya. Tim penyelamat berusaha keras menyelamatkan para penghuninya dengan berbagai cara. Bagaimana kisah tragisnya? Langsung aja, let's dig the movie out. Di scene pertama film ini, kita ditunjukkan adegan di mana seorang pria yang baru saja berhasil membeli sebuah apartemen di Seoul setelah bekerja 11 tahun lamanya. Sebut saja namanya adalah Ketua Park. Dalam kondisi hujan lebat, Ketua Park dibuat kesal oleh salah seorang penghuni apartemen di sana yang bernama Jong Man-so karena telah memarkirkan mobilnya sembarangan. Jong Man-so yang akhirnya memindahkan mobilnya merasa kesal pada Ketua Park yang meneleponnya berkali-kali dan mengganggu istirahatnya. Ketua Park pindah ke apartemen itu bersama dengan istri dan juga anaknya. Si anak memiliki sopan santun yang sangat tinggi sampai-sampai ia selalu memberi salam kepada setiap orang yang dia temui sepanjang waktu. Pagi harinya, istri Ketua Park menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Tiba-tiba saja, si anak menunjukkan sesuatu yang aneh kepada orang tuanya. Si anak yang suka bermain kelereng menunjukkan bahwa kelerengnya akan menggelinding dengan sendirinya di dalam rumah meskipun ia hanya meletakkannya di lantai. 아이고. Ketua Park sempat merasa heran karena seharusnya kelereng itu tidak akan menggelinding sendiri di lantai seperti itu. Sebelum berangkat bekerja, Ketua Park mampir ke sebuah tempat gym. Di sana dia malah bertemu dengan Jong Man-so yang sempat bermasalah dengannya kemarin. Dalam kesempatan itu, Ketua Park menanyakan mengapa apartemen mereka terlihat miring dan menjelaskan bahwa kelereng anaknya dapat menggelinding sendiri di lantai. Akan tetapi, Jong Man-so malah mengejeknya. Karena mendapat rumah baru, Ketua Park diberi selamat oleh rekan-rekan kerjanya yang sekaligus adalah bawahannya. Teman-teman Ketua Park mengatakan bahwa area rumahnya merupakan bekas daerah pengolahan limbah industri mobil. Ketua Park menjelaskan bahwa pabrik itu sudah lama sekali tidak ada di sana. Ketua Park akhirnya juga mengundang semua rekan kerjanya untuk datang ke rumah barunya. Ketua Park pun mengecek jendela rumahnya saat ia tiba di rumah. Ia mencurigai bahwa bangunannya itu tampak sedikit miring. Namun anehnya, saat meletakkan kelerengnya sekali lagi di lantai, kelereng itu hanya diam saja dan tidak bergerak sedikit pun kali ini. Keesokan harinya, Ketua Park dan keluarganya berencana untuk melakukan foto bersama di sebuah studio foto. Anehnya, pemilik studio foto itu ternyata juga adalah tetangganya Jong Man-so. Setelah selesai berfoto, Ketua Park juga memutuskan untuk makan di luar bersama istrinya. Anehnya lagi, taksi yang ia pesan sepulang dari sana lagi-lagi dimiliki oleh tetangganya yang menyebalkan, yaitu Jong Man-so. 자, 여기 보세요. 예? 아이고 도착했습니다. Hari-hari Ketua Park dan keluarganya berjalan normal-normal saja. Hingga pada suatu pagi, kaca pintu masuk apartemen tersebut tiba-tiba saja pecah saat Jong Man-so berada di sana. Tetangganya yang merasa tidak terima meminta Jong Man-so membenahi kaca yang dianggap telah dirusak olehnya itu. Jong Man-so yang tidak memiliki cukup uang mengganti kaca pintu apartemennya itu. Pagi itu, Ketua Park yang sedang akan berangkat bekerja menyadari bahwa tanah di apartemennya tampak sedikit retak.
Akhirnya Ketua Pak mengumpulkan semua tetangganya untuk membahas kejanggalan-kejanggalan itu. Para tetangga yang diundang untuk berdiskusi malah saling berdebat dan bertengkar dengan Jong Man-so yang dianggap sering merokok hingga asapnya mengganggu tetangga yang lain. Scene berpindah pada Jong Man-so yang sedang makan malam bersama anaknya. Ternyata Jong Man-so ini merupakan seorang orang tua tunggal dari anak laki-lakinya yang masih SMA bernama Sung Tae. Jong Man-so menuduh anaknya merokok dan meminta anaknya untuk merokok di atap saja. Sung Tae pun menyangkal telah merokok kepada ayahnya itu. Keesokan harinya, Ketua Pak yang telah membawa rekan kerjanya di akhir pekan dikejutkan dengan olah Jong Man-so yang memperbaiki kaca yang telah pecah dengan menggunakan sebuah plastik saja karena tidak memiliki cukup uang untuk menggantinya. Jong Man-so juga membeberkan semua kerusakan aneh yang terjadi pada apartemennya kepada Ketua Pak dan rekan-rekannya hingga membuat Ketua Pak merasa sedikit malu. Singkat cerita, pesta perayaan rumah baru Ketua Pak pun dilaksanakan. Ketua Pak pun mengajak rekan-rekannya untuk makan bersama dan berakhir dengan keadaan sangat mabuk. Ketua Pak memutuskan untuk menelepon Jong Man-so agar mengantarkan dua rekannya Unjo dan juga Kim Sung Yeon yang sedang mabuk berat dengan menggunakan taksinya. Karena biaya mengantar yang ternyata sangat mahal, Ketua Jo akhirnya memutuskan untuk membiarkan Unjo dan Kim menginap di rumahnya. Keesokan paginya, istri dan anak Ketua Pak baru saja berbelanja kebutuhan harian di pasar. Karena si anak tidak kunjung berhasil menelepon ayahnya, si anak memutuskan untuk berlari terlebih dahulu ke rumahnya dan mengambil tas belanjanya. Di dalam rumah, Kim terbangun terlebih dahulu dan terburu-buru keluar untuk mencari taksi dikarenakan ia harus menghadiri sebuah acara di rumahnya. Namun, saat taksi telah berjalan, Kim baru saja teringat jika tas miliknya masih tertinggal di dalam. Kim pun meminta supir taksi itu untuk putar balik dan kembali ke apartemen Ketua Pak. Kim berlari masuk kembali ke apartemen itu dan mengambil tasnya yang ternyata sedang digunakan oleh rekannya Unjo sebagai bantal tidur. Di sisi lain, Jong Man-so yang sedang kebingungan karena air di rumahnya mati, memutuskan untuk mengecek tetangganya satu persatu dan menanyakan kondisi air mereka. Jong Man-so berpapasan dengan anak Ketua Pak yang lagi-lagi menyapanya dengan sangat sopan. Jong Man-so menanyakan pada si anak apakah ada air di dalam rumahnya dan si anak pun menjawab tidak ada. Jong Man-so pun akhirnya pergi ke lantai atap gedung apartemennya untuk memeriksa tandon air. Sung Tae yang ternyata sedang merokok di atas bergegas bersembunyi dari ayahnya. Jong Man-so pun menanyakan kondisi air pada tetangga apartemen di gedung sebelahnya. Tetangganya itu langsung saja menyemprotkan air dari selang pada Jong Man-so untuk menunjukkan bahwa ada sangat banyak air di apartemennya. Tiba-tiba saja, kejadian mengerikan pun terjadi. Tanah di sekitar apartemen itu pun retak dan juga hancur. Gedung apartemen itu pun terjatuh ke dalam bumi dengan sangat cepat dan membuat beberapa penghuni yang ada di dalam apartemen itu pun terjebak. Bahkan, Kim yang berada di taksi pun turut masuk ke dalam lubang itu bersama taksi yang ia tumpangi. Mobil taksi yang Kim tumpangi terseret ke bawah menuju lantai di mana Ketua Pak berada dan membuat Ketua Pak sangat terkejut bagaimana bisa sebuah taksi ikut turun masuk ke dalam apartemen. Ketua Pak yang berusaha membantu Kim keluar dari taksi sempat merasa sangat kesulitan membuka pintu taksi yang mendadak sangat macet itu. Ketua Pak tiba-tiba saja mendengar suara seorang wanita meminta tolong. Ternyata suara tersebut berasal dari rekan kerjanya Unjo. Akhirnya Jong Man-so, Ketua Pak,
Kim dan juga Eunjo menjadi korban yang terjebak dalam bencana itu. Ketua Park sangat mengkhawatirkan keadaan anak dan istrinya saat itu. Jung Man-so akhirnya menceritakan bahwa ia bertemu dengan anak Ketua Park yang hendak menyusul ibunya sepulang belanja sebelum Jung Man-so memutuskan untuk naik ke atap pagi tadi. Jung Man-so yakin anak Ketua Park telah berhasil keluar dari apartemen bersama dengan istrinya. Hal itu tentu saja sangat melegakan dan membuat Ketua Park merasa sangat senang dan juga bersyukur. Jung Man-so sendiri berpikir anaknya sedang berada di warnet dan selamat dari bencana itu. Mereka berempat pun berupaya keras untuk meminta bantuan dengan menuju ke lantai atap. Akan tetapi, sama sekali tidak terdapat sinyal di dalam lubang sedalam 500 meter itu. Di luar, para tim penyelamat telah berdatangan dan berusaha menyusun rencana penyelamatan. Tim penyelamat mengalami banyak sekali kendala dalam proses penyelamatan. Salah satunya, tanah di sekitar bangunan apartemen itu yang longsor sedikit demi sedikit saat tim penyelamat berusaha turun dengan menggunakan tali. Karena hal tersebut sangat membahayakan, para tim penyelamat memutuskan untuk memikirkan cara lain menyelamatkan para korban. Di dalam lubang, para korban terjebak itu saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Kim menyalahkan Ketua Park yang meminta Kim dan Eunjo menginap di rumahnya karena harga taksi yang sangat mahal. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang meminta tolong. Ternyata suara itu berasal dari Sung Tae yang terjebak di dalam apartemen setelah bersembunyi dari ayahnya saat sedang merokok. Sung Tae pun menyusun rencana untuk mengumpulkan semua bahan makanan yang tersisa dan tempat beristirahat untuk mereka sembari menunggu datangnya tim penyelamat. Di luar, istri Ketua Park duduk bersama tetangganya yang juga kehilangan anak laki-lakinya yang masih kecil di dalam apartemen. Istri Ketua Park menyesali perbuatannya yang telah meragukan kecurigaan suaminya tentang apartemennya yang bermasalah. Para ahli pun mengatakan bahwa gedung apartemen tersebut ternyata terbangun di atas bekas penampungan limbah pabrik terdahulu sehingga membuat tanah di sekitarnya tidak padat dan hancur. Scene berpindah kembali pada keadaan di dalam lubang. Mereka yang telah berhasil mengumpulkan makanan berkumpul dalam satu tempat dan saling bercerita tentang kehidupannya sembari memakan masakan yang dibuat oleh Jung Man-so. Tim penyelamat di atas berusaha mengirimkan drone ke dalam lubang untuk mengecek keadaan para korban. Karena dalamnya lubang tersebut, drone tersebut kehilangan sinyal dan terjatuh begitu saja ke dalam lubang. Sung Tae menemukan drone tersebut dan memanggil yang lainnya. Mereka berebut berbicara pada kamera yang ada pada drone itu untuk mengabarkan keadaannya. Akan tetapi, kebahagiaan mereka hilang saat gedung apartemen mereka kembali longsor dan terjatuh semakin dalam. Suasana menjadi semakin mencekam. Eunjo pun berinisiatif untuk meraih tali dan berupaya membantu Kim yang hampir saja terjatuh ke bawah. Tiba-tiba saja sebuah batu besar terjatuh dan hampir mengenai Eunjo. Eunjo dengan sangat dramatis berhasil menghindari batu besar itu dan berhasil melemparkan tali pada rekannya Kim. Karena tidak kuat menariknya sendirian, Eunjo meminta bantuan yang lain untuk membantunya menarik Kim. Mereka pun berhasil menarik Kim sekuat tenaga. Dalam kejadian dramatis itu, Kim dan Eunjo malah saling terpesona dan saling menatap satu sama lain. Tiba-tiba saja, tali yang mereka gunakan putus hingga membuat Jung Man-so terjatuh dan tenggelam di dalam lumpur. Sung Tae yang tidak ingin ayahnya tenggelam melompat ke dalam lumpur dan membuat suasana semakin tegang. Perlahan namun pasti, Jung Man-so dan Sung Tae tenggelam ke dalam lumpur itu.
Tetua Park bergegas mengajak yang lain untuk turun ke apartemennya dan menghancurkan dinding dengan kursi goyang kesayangannya. Lumpur itu pun masuk ke dalam apartemen bersama dengan Jong Man-so dan juga Sung Tae. Mereka berdua pun akhirnya selamat. Keajaiban pun juga terjadi. Drone yang mulai kehabisan baterai tadi kembali menuju ke atas dan ditemukan oleh para tim penyelamat. Tim penyelamat akhirnya mengungkapkan bahwa orang-orang di dalam video inilah yang tampak selamat di dalam lubang itu. Istri Ketua Park merasa sangat senang melihat suaminya selamat, namun dia juga sangat merasa sedih menyadari bahwa putranya tidak tampak berada di sana bersama ayahnya. Tim penyelamat pun melacak keberadaan telepon istri Ketua Park dan merasa menyesal mengatakan bahwa anaknya terjebak di bawah bangunan apartemen itu. Hari selanjutnya pun tiba, sayangnya hari yang cerah itu berubah menjadi gelap dan juga mendung. Para tim penyelamat menyusun rencana untuk melakukan penyelamatan lagi. Dalam diskusi itu, mereka mengatakan kepada para warga sekitar untuk merubuhkan bangunan dari apartemen sekitar untuk menyelamatkan para korban. Para penghuni apartemen sebelah pun banyak sekali yang merasa sangat keberatan jika rumahnya harus dihancurkan. Seorang kakek yang bertemu dengan Jong Man-so di atap sebelumnya pun berhasil mengetuk hati para warga untuk memikirkan keadaan korban yang menderita di dalam lubang. Akhirnya, petugas penyelamat mengirimkan bantuan ke dalam lubang seperti telepon, makanan dan minuman, oksigen, dan juga senter. Dengan rasa senang, para korban yang terjebak menggunakan telepon itu untuk memberi kabar pada keluarganya. Tiba-tiba saja, telepon itu berdering dan tim penyelamat menghubungi mereka. Istri dari Ketua Park menerobos ke dalam kantor kru penyelamat dan mengabari suaminya melalui telepon bahwa anaknya terjebak di bawah apartemen. Ketua Park merasa sangat terkejut dan berusaha keras mencari keberadaan anaknya. Dengan petunjuk dari Jong Man-so ketika terakhir bertemu anaknya, Ketua Park memutuskan untuk mencari anaknya ke bawah. Benar saja, anak Ketua Park ternyata terjebak di bawah dan bersembunyi di dalam sebuah mobil. Ketua Park turun melalui lift namun tidak menemukan siapapun di dalam sana. Saat tim penyelamat berusaha kembali, tiba-tiba saja longsor kembali terjadi. Hal itu membuat Ketua Park terjatuh dan pingsan. Longsoran itu menyebabkan sebuah tandon besar terjatuh ke bawah lubang. Anak dari Ketua Park melihat seorang anak lain yang ternyata adalah anak wanita yang bersama dengan istri Ketua Park tadi dari sebuah lorong di depannya. Anak Ketua Park memutuskan untuk menyusul anak itu. Tidak beberapa lama, bangunan dari gedung itu roboh dan menimpa mobil di mana anak Ketua Park itu tadinya bersembunyi. Ketua Park yang kembali tersadar terluka cukup parah dan berusaha lagi sekuat tenaga mencari anaknya. Ketua Park akhirnya menemukan anaknya dan datang menyelamatkannya. Ternyata ada seseorang yang lain yang juga terjebak di sana. Menyedihkannya, nenek tersebut menunjukkan seorang anak yang tadi sempat muncul di sana telah meninggal. Ketua Park berusaha mengajak si nenek untuk keluar dari sana, namun ia menolak. Ketua Park akhirnya berhasil keluar dari lubang itu dan berjalan ke lantai atas sembari menggendong anaknya. Akhirnya, dengan bahagia mereka berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke lantai atas. Karena hujan yang cukup deras, kondisi di sana menjadi banjir dan menggenang sangat parah. Mereka berusaha mengumpulkan banyak barang yang bisa mengapung. Jong Man-so tiba-tiba saja datang membawa sebuah tandon besar. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tandon itu dan mengapung ke atas. Jong Man-so mengorbankan dirinya untuk anaknya Sung Tae.
Ia menutup tandon itu dari luar agar air tidak masuk ke dalam tandon. Hal itu tentu saja membuat yang lainnya merasa sangat sedih, terutama Sung Tae. Saat air mulai memenuhi apartemen itu, tandon tersebut meluncur naik ke atas. Namun, tandon tersebut sempat tersangkut pada sebuah kabel. Kerjasama mereka yang kompak berhasil membuat tandon itu kembali meluncur ke atas. Namun sayangnya, tandon itu tertusuk dengan sebuah benda yang cukup tajam hingga membuatnya berlubang. Mereka berusaha menahan air yang masuk dan mengeluarkan benda yang menusuk tandon itu. Tiba-tiba saja, Jong Man-so muncul dengan menggunakan oksigen yang sebelumnya dikirim oleh tim penyelamat tadi dan membantu membuat tandon itu kembali mengapung. Kim mengorbankan tangannya dan mengganjal jalan masuk air akibat lubang yang diciptakan oleh tusukan tadi. Jong Man-so yang mulai kehabisan oksigen hampir saja tenggelam. Untungnya, kabel yang terlilit pada tandon tadi menarik kakinya dan membuatnya ikut terseret ke atas dan akhirnya selamat. Akhirnya, tandon itu berhasil meraih ke permukaan. Jong Man-so membuka tutup tandon itu dan memastikan semuanya selamat. Para tim penyelamat yang terkejut melihat kejadian itu langsung bergegas menyelamatkan para korban dan membawa mereka semua ke atas. Semua orang akhirnya merasa bahagia karena berhasil selamat dari bencana itu, kecuali sang ibu yang telah mendapat kabar dari ketua PAK bahwa anaknya telah meninggal bersama sang nenek di dalam. Di akhir cerita, Jong Man-so dan ketua PAK membeli sebuah van untuk dijadikan rumah. Jong Man-so, ketua PAK, Kim dan juga Eun-jo berpesta dengan berbahagia di sana. Dan filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.